Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anallahu ya'ali darajatin fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب الأبي عثمان بن عبد الله بن عقل بن يحيى ثم إلى صاحب المقام الولاية الأبي حسين بن عبد القادر والفتح ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa ala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Kita selesai membahas bab yang pertama, yaitu bab sifat-sifat ketuhanan. Bab membahas sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan masuk bab yang kedua, yaitu bab nabawiyah, membahas tentang sifat-sifat para nabi alaihimus salatu wassalam. Karena setiap orang Islam wajib mengenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para nabi. Sifat nabi yang pertama yang wajib kita ketahui adalah wajib nabi bersifat siddiq. Wa yajibu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalamu as-sidqu. Wajib bagi para rasul semua
sejak Nabi Adam alaihi salam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bersifat siddiq. Siddiq itu artinya apa? Jujur. Jujur kacang hijau. Artinya benar. Benar itu maksudnya al-mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Benar itu artinya apa? Benar artinya apa? Enggak salah. Benar artinya apa? Enggak salah. Kalau salah enggak benar, bolak-balik dong. Benar itu maksudnya kalau ngomong sesuai sama kenyataan. Ngomong apa saja cocok sama fakta, gitu loh. Itu namanya benar. Ini botol, bener nggak? Kenapa? Sesuai sama fakta, gitu loh. Kalau saya ngomong ini piring, gimana? Bohong berarti, gitu. Jadi benar itu ucapannya selalu sesuai sama fakta, sama kenyataan. Jadi semua nabi sejak Nabi Adam alaihi salam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau ngomong pasti siddiq, pasti benar. Enggak ada satupun yang ngomongnya bohong. Lawannya siddiq apa? Kedzib. Namanya bohong. Makanya ada orang yang ngaku nabi disebut Musailamah al-Kadzab. Al-Kadzab, kadzab itu apa? Tukang bohong, gitu loh. Wong bukan nabi ngomong sebagai nabi. Terakhir ada lagi tuh ngaku nabi namanya siapa? Ahmad Mukadzib, mosok musodik. Ahmad Mukadzib, tukang bohong. Nah gitu, jangan musodik. Musodik mah bener berarti dong. Jadi ada yang namanya siddiq, itu wajib bagi para nabi. Lawannya adalah kedzib. Mustahil nabi kalau ngomong nggak cocok sama kenyataan. Nggak mungkin nabi kalau ngomong bohong, nggak mungkin. Apapun yang disebutkan nabi pasti sesuai sama fakta, pasti sesuai sama kenyataan. Walau bihasabi i'tiqadihim, benar ini pendapat benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ngomong cocok sama fakta. Yang diomong Nabi apa? Nabi itu ngomong apa saja? Nabi ngomong tentang 3 perkara. Yang pertama, Nabi ngomong tentang pengakuan bahwa saya adalah utusan Allah. Maka pengakuan ini adalah pengakuan yang benar. Karena dia nabi, maka dia ngaku sebagai nabi, gitu loh. Kalau bukan nabi tapi ngaku nabi gimana? Namanya bohong. Karena dia nabi, maka dia ngaku saya adalah nabi. Ini ucapan nabi yang pertama yang menunjukkan kebenaran. Yang kedua, Nabi ngomong tentang sifat-sifat Allah.
Nabi menceritakan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu Esa, Allah itu Qidam, Allah itu Baqa, Allah itu Mukhalafah, Allah itu Qudrat, Iradah. Terus semua sifat-sifat Allah ini disebutkan oleh Nabi, dan semua sifat yang disebut itu cocok sama fakta, cocok sama kenyataan. Gak ada satu sifat-sifat Allah yang ditambah-tambahin sama Nabi, gak ada. Apa yang diceritakan maka itulah yang Nabi ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau ada orang ngaku nih, saya ini utusannya fulan umpamanya. Utusan siapa umpamanya? Utusannya si fulan. Lah kamu semua kenal nih sama orang ini nih, gitu loh. Lah untuk buktiin dia itu betul-betul utusannya orang itu, maka kamu nanya, emang bener kamu utusan dia? Iya bener, saya utusan dia. Coba ceritain, kalau kamu kenal sama dia, coba ceritain sifat-sifatnya gimana. Dia cerita tuh, oh yang utus saya itu orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini, gitu loh. Untuk buktiin dia betul-betul utusannya orang tersebut. Diutus sama raja, maka kamu akan nanya, emang ente kenal sama rajanya? Ya kenal, saya utusannya. Coba ceritain. Nah dia cerita tuh, raja ini sifatnya begini, begini, begini. Nabi juga begitu. Ketika Nabi ngomong saya utusan Allah, orang Arab bingung tuh. Karena yang namanya Rasul itu di Arab belum pernah ada yang muncul. Rasul itu munculnya di mana? Bani Nah, kalau Bani Israel, Nabi itu udah kayak kiai, di mana aja ada, sono Nabi lagi, sono Nabi, sono Nabi, sono Nabi, gitu loh. Orang Bani Israel kalau lihat Nabi udah nggak bingung lah. Orang Arab nggak pernah ketemu sama Nabi. Begitu ngomong saya utusannya Allah, kata orang Arab, sif lana rabbuka, coba ceritakan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Nabi cerita tuh, oh Allah itu wajib begini, wajib begini, wajib. Ini yang kedua yang disampaikan oleh Nabi. Yang ketiga yang disampaikan Nabi adalah Nabi menceritakan tentang kejadian. Kalau Nabi cerita, sekarang ini Abu Bakar lagi tidur, kamu nyamperin ke rumahnya pasti Abu Bakar tidur. Sesuai itu. Nabi ngomong sekarang ini Umar lagi makan, kamu nyamperin Umar lagi makan. Yang diomong itu nggak pernah ingkar sama kenyataan. Andai Nabi ngomong begini, itu di depan masjid ada kambing, kok kambingnya nggak ada? Ketika orang itu keluar, Allah akan bikinkan kambing agar omongannya cocok sama fakta, omongannya cocok sama kenyataan. Ketika Nabi Isra Mi'raj, waktu Nabi datang Isra Mi'raj, Nabi cerita, saya habis perjalanan dari sini ke Mekah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Aqsa saya naik ke langit, turun lagi. Orang-orang Arab bingung, ke Aqsa itu biasanya harus makan waktu berapa lama? 40 hari. Ini ente kok cuman semalaman doang, gimana ceritanya? Buktiin coba. Waktu saya ke Aqsa, saya ketemu sama rombongan kafilah. Di kafilah itu saya melihat ada orang-orang yang ontanya kakinya sakit, ada orang yang begini, orang begini. Nabi cerita tuh, nanti kafilah ini akan masuk kota Mekah
hari ini sebelum maghrib. Maka orang-orang Arab berbondong-bondong nunggu tuh, mau buktiin betul nggak Nabi itu ketemu sama kafilah ini, mau nanya ini Nabi ini bohong atau benar. Maka orang-orang Arab nunggu sampai hampir maghrib, kafilahnya nggak datang-datang. Maka Allah merintahin malaikat Jibril, matahari di stop. Jangan geser lagi sampai kafilahnya datang. Begitu kafilah datang, dilihat rombongannya, betul jumlahnya sekian. Ada onta yang kakinya pincang, ada yang sakit, baru matahari suruh geser lagi. Itu menunjukkan setiap omongan Nabi pasti benar, gitu loh, nggak akan pernah meleset dari kenyataan. Ini pendapat ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda lagi pengertian benar menurut orang-orang di luar orang Ahlus Sunnah. Kata orang di luar Ahli Sunnah, yang namanya benar itu apa? Benar itu omongan yang cocok sama hati. Kalau kamu ngomong, hati kamu sesuai, berarti ngomongnya benar. Tapi kalau kamu ngomong, hati kamu nggak sesuai, berarti bohong. Ini ada dua pengertian nih. Pengertian yang kedua ini bukan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan kamu sering ada orang suami sama istri. Kata suaminya, saya nggak kawin lagi mak, tapi di hatinya kawin lagi, ya berarti bohong. Karena omongan mulut sama hati beda, nggak sesuai. Nah yang namanya benar gimana? Harus omongan mulut sama hati itu sesuai. Ini pengertian ini bukan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Kalau pengertian ini dipakai, nanti banyak orang kafir yang benar. Kenapa? Orang kafir itu kayak orang-orang di luar Islam nih. Ketika ditanya nih orang Kristen nih, Tuhan kamu siapa? Dia ngomong Tuhan saya Yesus. Di hatinya siapa? Orang kafir Kristen tanya, Tuhan kamu siapa? Ngomongnya apa? Yesus. Hatinya siapa? Ya Yesus sama. Berarti bener nggak? Bener dong nanti. Lah itu loh. Orang India ditanya, Tuhan kamu siapa? Krishna. Di hatinya siapa? Berarti bener dong. Gitu loh. Maka pengertian ini nggak bisa dipakai gitu. Nanti jadi sebabnya banyak orang kafir yang bener ngomongnya. Karena mereka ngomong sesuai sama hatinya. Gitu loh. Makanya yang namanya bener itu mau cocok sama hati, mau nggak cocok sama hati, benar itu harus cocok sama kenyataan. Nah itu benar begitu. Jadi kita nggak bisa pakai pengertian benar di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus kita pakai pengertian benar menurut kita, ulama kita. Kalau ngomongnya cocok sama kenyataan berarti benar. Kalau nggak cocok sama kenyataan berarti bohong gitu. Jadi ucapan mulut ini ya harus cocok sama kenyataan, ucapan hati harus cocok sama kenyataan. Jadi jangan mulut sama hati digabung, jangan, karena mulut sama hati ini dua-duanya belum jelas nih. Harus dibuktikan dulu benar atau enggaknya. Lah buktinya gimana? Cocok enggak sama kenyataan.
Mulutnya cocok sama kenyataan, hatinya cocok sama kenyataan. Kalau mulut sama hati digabungkan nggak beres. Karena bisa saja nanti ngomongnya bohong, nggak cocok fakta, tapi mulut sama hati cocok. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka Nabi itu ucapannya adalah selalu benar, baik itu ucapan lisannya ataupun ucapan hatinya selalu benar. Sebagaimana Nabi bersabda, ketika suatu hari Nabi pernah sholat zuhur. Sholat zuhur itu berapa rakaat? Di sini 4. Sama. Nabi ketika sholat duhur 2 rakaat salam. Qala Dzuliyadain, sahabatnya nanya, hina salama sallallahu alaihi wasallam min raka'ataini minal duhur aqasarta sholata am nasita ya Rasulullah. Kata Dzuliyadain, ya Rasulullah, ini kok tumben zuhur 2 rakaat. Ini ente lupa apa dikosor? Lupa atau dikosor, diringkes gitu loh. Kata Rasulullah, kullu dzalika lam yakun. Enggak dua-duanya. Lupa ya enggak, kosor juga enggak. Di Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat salam. Kalau Nabi udah ngerjain, maka biasanya akan jadi hukum. Kalau ente yang sholat di belakang Nabi, ente nggak bakal nanya, paling seneng doang. Alhamdulillah, sekarang duhur diskon jadi 2. Ya, paling seneng doang kalau ente mah. Nah ini sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, ini kok cuma 2, biasanya 4, kok tahu-tahu 2. Maka Nabi ketika mempraktekkan yang demikian itu Nabi sedang mengajarkan, andai ada umatnya yang lupa 2 rakaat kemudian salam, tinggal bangun lagi melanjutkan gitu, nggak usah ngulang dari awal gitu loh. Itu Nabi sedang mengajarkan. Lah waktu Nabi mengajarkan itu di hatinya ingatnya berapa rakaat? 4 apa 2? Kalau di hatinya Nabi ingatnya itu 2, namanya Nabi pura-pura lupa gitu loh. Sandiwara, tahu nggak? Saya mau pura-pura lupa 2 rakaat, saya mau salam. Lah pura-pura yang demikian berarti yang diucapkan Nabi nggak cocok sama fakta, hatinya nggak cocok sama fakta. Ini nggak terjadi gitu loh. Memang yang diingat Nabi waktu itu, dia ingatnya itu 4 rakaat, maka Nabi salam. Dikira Nabi itu sudah 4 rakaat. Lah kenapa kok demikian? Kok Nabi ngomongnya nggak dua-duanya? Nabi itu nggak pernah lupa. Seumur hidup Nabi nggak pernah lupa. Lah kok hari itu lupa? Oh, hari itu lupa karena Allah menjadikan Nabi lupa, agar lupanya Nabi itu bisa mengajarkan pelajaran untuk umatnya gitu loh. Kalau Allah nggak bikin Nabi lupa, pelajaran ini nggak pernah terjadi. Jadi lupa itu asalnya dari mana biasanya? Lupa itu seringkali kita lengah.
karena digoda sama setan, karena adanya perbuatan yang melalaikan hingga kita lupa sama apa yang sedang kita kerjakan. Nah, kalau Nabi seumur hidup nggak pernah lupa. Makanya sahabat nanya, ini kok tiba-tiba 2 rakaat salam ini lupa apa gimana ya Rasulullah? Oh enggak, bukan lupa. Terus gimana? Memang Allah sengaja menjadikan saya lupa, bukan lupa dari dirinya sendiri gitu. Berarti yang di hatinya Nabi betul-betul ingatnya dikira itu 4 rakaat. Terus Nabi salam, makanya nggak ada sandiwara bagi Nabi, nggak ada. Waktu Nabi sholat subuh, Nabi meninggalkan baca kunut, terus Nabi sujud. Maka ini juga mengajarkan untuk kita. Biar apa? Oh, kalau lupa baca kunut nanti akhirnya sujud sahwi gitu. Kalau nggak dijadikan lupa sama Allah, nggak ada pelajaran sujud sahwi gitu maksudnya. Jadi jangan dikira Nabi mah juga pernah lupa, enggak. Nabi tidak pernah lupa dari dirinya sendiri. Andai lupa itu dijadikan oleh Allah agar mengajarkan sesuatu kepada kita. Ya, nyambung ya. Jadi ini wajib Nabi bersifat sidik, ucapannya cocok sama fakta, hatinya cocok sama fakta. Nggak ada kebohongan sedikit pun di lisannya ataupun di dalam hatinya. Terus lawannya dari ngomong bener itu apa? Kedzib atau bohong. Apa bohong itu? Bohong itu adalah adamu mutabaqati khabarihim lil waqi'. Ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau hati keyakinan yang tidak sesuai sama kenyataan, itu namanya bohong. Ucapannya nggak cocok fakta, atau hatinya meyakini sesuatu yang keyakinannya nggak cocok sama fakta, maka itu namanya bohong. Maka yang demikian mustahil bagi para nabi, mustahil. Tidak ada satu nabi pun sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nabi kita yang ucapannya ditemukan bohong, nggak ada. Lah itu Nabi Ibrahim pernah bohong, Beb. Ya. Waktu ditanya, Ibrahim, ini yang ngancurin patung ini siapa? Yang ngancurin siapa? Yang ngancurin siapa? Tapi dia ngomongnya apa? Ini kalau yang gede ini yang gede ini yang ngancurin. Dia nggak ngomong dirinya yang ngancurin. Bohong nggak itu? Itu bukan bohong. Itu namanya metode untuk menyadarkan orang. Ketika Nabi Ibrahim ngomong, ini loh yang gede ini yang ngancurin, yang gede ini nggak seneng disaingin sama Tuhan-Tuhan yang kecil. Berarti yang gede ini ngancurin Tuhan yang kecil. Nggak mungkin dong Ibrahim, masa patung bisa ngancurin? Kalau nggak percaya tanya aja sama yang gede. Namrud marah. Kata Namrud, Ibrahim, gimana mungkin bisu bisa saya tanyain? Kata Ibrahim, lah kalau udah tahu bisu ngapain disembah? Gitu loh. Itu metode untuk mengajarkan, gitu loh. Bukan unsur sengaja dalam kebohongan, gitu loh.
Bukan mau bohongin Namrud, tapi mau menyadarkan Namrud bahwa nggak mungkin yang demikian ini disebut sebagai Tuhan, gitu loh. Ya, jadi secara ilmu nggak kita temui ada nabi yang ngomongnya apa? Bohong, nggak ada. Jangankan nabi, wong sahabatnya nabi aja nggak pada bohong, kok apalagi nabi. Terus dalil, apa dalilnya kalau nabi itu nggak pernah bohong? Apa dalilnya kalau nabi itu selalu benar dalam ucapannya? Wa dalilu ala dzalika ay wujubi sidqi lahum alaihimus salatu wassalam annahum laulam yasdaqu lalazima kidbuhum li'anna la wasitata baina sidqi wal kidbi. Kalau nabi itu bohong, kalau nabi itu ucapannya enggak benar, maka pasti nabi itu bohong. Karena antara benar dan bohong itu enggak ada tengah-tengahnya. Ucapan itu ya mungkinnya dua. Kalau enggak ucapannya benar, bohong. Enggak ada tengah-tengah nih. Oh ini ngomongnya setengah benar, setengah bohong, ada enggak? Enggak ada. Ucapan cuma dua, kalau enggak benar, bohong, gitu doang. Jadi kalau nabi itu enggak wajib benar, berarti nabi bohong. Lah kalau nabi bohong, berarti Allah juga bohong. Oh. Coba nih. Kalau nabi itu pernah bohong, berarti Allah juga bohong. Kenapa? Karena yang mengatakan nabi ini orang yang benar, nggak pernah bohong, yang ngomong begitu Allah. Kok tiba-tiba nabi pernah bohong, berarti Allah juga bohong, gitu. Nah Allah mungkin nggak bohong? Mungkin nggak Allah bohong? Kalau Allah nggak mungkin bohong, berarti nabi juga nggak mungkin bohong. Kenapa? Yang mengatakan nabi itu orang benar, nggak pernah bohong, yang ngomong begitu Allah. Kapan Allah ngomongnya? Allah ngomongnya nggak langsung ngumumin, nabi itu orang benar, nggak begitu ngomongnya. Tapi Allah ngomongnya dengan apa? Memberikan para nabi mukjizat. Setiap nabi pasti punya apa? Mukjizat itu apa? Hah? Kelebihan yang diberi oleh Allah yang menandakan dia adalah utusannya. Yang mukjizat itu bisa mengalahkan orang-orang kafir. Perkara yang di luar kebiasaan manusia yang diberikan Allah kepada nabinya sebagai tanda dia utusan Allah, dan itu bisa mengalahkan orang-orang kafir, namanya adalah mukjizat. Ini mukjizat ini diberikan Allah sejak awal dunia. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, semua nabi pasti punya mukjizat. Kenapa? Karena mukjizat itu adalah tanda kenabian atau stempel kenabian. Bukti kalau dia betul-betul utusan Allah, itu diberi oleh Allah, namanya mukjizat. Kenapa? Karena tiap-tiap para nabi datang ke hadapannya manusia,
ketika Nabi itu ngomong saya utusan Allah, pasti enggak orang itu minta bukti? Pasti enggak? Pastilah. Ente nih tiba-tiba ngomong saya utusannya Jokowi umpamanya, orang nanya enggak? Buktinya mana dong? Nah, pasti begitu. Nggak mungkin, oh iya. Nggak bakal orang percaya aja, nggak bakal. Kenapa? Karena aneh gitu loh. Kok ada utusan Tuhan, kan aneh nih. Tiba-tiba jadi utusan Tuhan, kan aneh. Maka ketika itu dia ngaku sebagai utusannya Allah, orang pasti minta bukti. Maka ketika minta bukti itu Allah memberikan kepada nabinya namanya mukjizat. Kita akan jelaskan mukjizat setelah azan Isya insyaallah. Fadhil. La ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aula wala quwwata illa billah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadila wa syarafa wa darajatil aliyatir rafi'ah wa badhul maqamal mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit tentang mukjizat. Mukjizat itu adalah perbuatan Allah untuk membenarkan para nabi-nabinya. Kayak ketika Nabi SAW diminta bukti, coba buktikan kalau kamu utusan Allah. Kalau memang kamu utusan Allah, coba buktikan. Maka Nabi nantang, ente minta buktinya apa? Gitu. Nabi nantang. Kata mereka, kalau memang kamu utusan Allah itu bulan, turunin. Oh. Ada nggak manusia yang bisa nurunin bulan? Ada nggak? Ada nggak? Maka Nabi mengangkat tangannya, ya Allah, turunkan bulan ini sebagai tanda aku utusanmu. Gitu loh. Bukan Nabi sendiri, bukan pakai wiritan gitu, enggak. Nabi zikir bulan turun, nggak bisa. Nabi nggak bisa. Nabi mohon, ya Allah, turunkan bulan sebagai tanda aku utusanmu. Maka ketika bulan diturunkan, berarti Allah mengatakan, hei manusia, ini orang ini benar-benar utusanku. Gitu loh. Bahwa Allah membenarkan Nabi dengan apa? Menampakkan mukjizat tersebut di hadapannya manusia. Gitu loh. Setelah turun nih bulannya, kata orang Arab, kucek-kucek mata kan. Oh, ini beneran gak nih? Coba dibelah. Coba, kurang ajar gak orang Arab lah. Udah turun, belah. Nabi mohon, ya Allah, belahlah rembulan ini. Dibelahlah rembulan jadi dua. Kira-kira yang sanggup belah rembulan siapa? Ada ilmunya ada? Ada wiritannya enggak? Ada jimatnya enggak? Jimat belah rembulan. Belah durian paling itu. Maka ketika bulan dibelah, tandanya apa itu? Allah membenarkan kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Gitu loh. Jadi yang namanya mukjizat itu adalah pembenaran Allah kepada para nabi-nabinya kalau mereka itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Jadi yang mengatakan Nabi itu orang benar siapa berarti? Allah. Karena Allah yang mengatakan itu dengan tandanya apa? Memberikan Nabi itu sebuah mukjizat. Lah kalau tiba-tiba nih setelah dikasih mukjizat tiba-tiba kok Nabi bohong, gimana? Ya berarti Allah juga bohong dong, gitu loh. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi mereka mukjizat untuk mengatakan Nabi itu orang benar. Kok tiba-tiba nabinya bohong, berarti Allah juga ikut bohong, gitu loh. Nah sedangkan Allah bohong hukumnya apa? Mustahil. Kalau Allah mustahil bohong, berarti Allah itu kalau menunjukkan sesuatu pasti benar. Kalau ini Nabi, berarti pasti benar dia adalah seorang Nabi. Nggak mungkin Allah salah tunjuk, nggak mungkin yang bukan Nabi ditunjuk sebagai, nggak mungkin. Maka semua nabi-nabinya dibenarkan oleh Allah dengan sebuah mukjizat. Kalau ini bukan utusan Allah, Allah tidak akan membenarkannya. Contohnya siapa?
Contohnya Musailamah al-Kadzab. Musailamah itu hidup di negeri Yaman di zamannya Nabi Muhammad. Dia ngaku sebagai utusan Allah. Dia kirim surat ke Nabi Muhammad, Muhammad, saya Nabi, kamu juga Nabi, udah kita bagi dua aja umatnya. Separuh umat kamu, separuh umat saya. Ini kata Musailamah nih. Lah, para pengikutnya Musailamah yang mengaku dia sebagai Nabi ngomong, Pak Musailamah, masa manggil Nabi kan enggak. Ini saya pernah dengar kalau Muhammad yang di Mekah itu Nabi itu pernah mengusap seseorang yang sakit mata waktu peperangan. Pernah ada sahabat matanya itu kena panah terus copot keluar. Sama sahabat dibawa matanya, ya Rasulullah, tolong mata saya balikin lagi. Kata Nabi, udah nggak usah, ntar di surga juga dikasih mata yang bagus. Nggak mau ya Rasul, saya takut ntar istri saya nggak senang sama saya lagi. Sama Nabi diambil matanya, didoain, ditempelin lagi, balik seperti sedia kala. Lah Musailamah begitu, Pak Musailamah, itu Muhammad pernah begitu. Ini ada anak saya matanya sakit, tolong diusap biar sembuh. Nah, sini kata Musailamah, begitu diusap buta. Bukan sembuh, buta. Kenapa? Karena Allah tidak mengakui dia sebagai utusannya, gitu loh. Maka Allah tidak membenarkannya. Ada lagi orang datang ke Musailamah bawa bayi. Orang dulu itu kan ditahnik biasa kan ya. Kalau punya bayi ditahnik, kasih kurma, kasih apa sama orang-orang alim. Lah, kemudian diusap rambutnya biar bagus, biar tebal, minta doain. Maka bayi itu dibawa ke Musailamah minta didoakan agar bagus, dapat ilmu. Rambutnya biar tebal, biar cantik. Begitu didoain Musailamah, diusap rambutnya rontok. Sampai mati nggak tumbuh rambutnya lagi, coba. Botak permanen, coba. Tandanya apa? Allah tidak membenarkan kalau dia adalah utusan Allah. Gitu loh. Jadi jelas ya. Kita sekarang mengakui, mengimani Nabi itu orang benar. Wajib Nabi itu kalau ngomong pasti benar. Mana buktinya? Karena Allah memberikan Nabi itu mukjizat. Lah mukjizat yang kita lihat sekarang apa? Apa? Kenapa Al-Quran mukjizat? Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Kenapa? Al-Quran disebut sebagai mukjizat karena yang namanya mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Tidak ada yang bisa mengalahkan mukjizat. Quran itu kalamnya Allah yang berisi informasi. Maka sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan, membuat seperti Al-Quran. Nyontoh omongan yang seperti halnya sampai sekarang
tidak ada yang bisa menurunkan rembulan. Ada nggak? Hah? Belah rembulan ada. Berarti mukjizat itu nggak bisa dikalahkan, gitu loh. Tidak ada satu nabi pun yang mukjizatnya bisa ditiru oleh yang lain, nggak ada. Menunjukkan nggak bisa dikalahkan. Di Quran Allah mengatakan begini, kalau kalian ragu bahwa Quran ini adalah kalamku, maka buatlah yang seperti Al-Quran satu surat. Kalau kalian nggak sanggup sendiri, undang kawan-kawan kalian dari seluruh manusia dan jin juga sekalian. Di Quran tuh. Lalu di ayat yang lain Allah mengatakan, kalau satu surat nggak sanggup, bikinlah 10 ayat. Kalau 10 ayat nggak sanggup, bikin aja 1 ayat. Coba. Sampai sekarang nggak ada yang sanggup bikin seperti Al-Quran. Tandanya apa? Al-Quran mukjizat. Kenapa? Tidak bisa dikalahkan, gitu loh. Nggak ada yang bisa bikin seperti Al-Quran. Bapak bisa baca buku-buku dari mana saja, para ilmuwan, para cendekiawan, para filosof. Di setiap buku yang mereka tulis, mesti di akhir bukunya akan mengatakan, apabila di dalam buku ini ada kesalahan, maka itu adalah kekurangan kami, mohon diberikan koreksi. Tulis tuh, bisa informasi ke alamat bla 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 untuk menunjukkan kesalahan. Tapi Al-Quran di awal bukunya, awal kitabnya mengatakan apa? Dzalikal kitabul la raiba fi. Di kitab ini nggak mungkin ada kesalahannya. Loh. Di awal kitabnya udah ngomong, kitab ini kitab yang benar, nggak mungkin ada kesalahannya. Tandanya apa? Ini adalah mukjizat, bukan bikinan manusia. Beda nih kalau ngomongnya orang Indramayu, siapa? Ngerti ya? Ngomong apa dia? Ya, nah, itu orang udah jangan diikutin lah, begitulah. Jadi ini adalah kalamnya Allah. Kalau ini kalamnya manusia, pasti ada yang bisa meniru. Mana buktinya? Ada Al-Quran, ada hadis. Ya, Quran satu pun gak ada yang bisa niru. Tapi kalau hadis, banyak hadis palsu. Kenapa? Karena hadis itu omongan Nabi. Maka banyak yang bisa bikin redaksi seperti omongan Nabi, gitu loh. Maka banyak hadis yang palsu. Tapi kalau Quran, kenapa? Karena Quran itu hurufnya dan maknanya langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga nggak ada satu manusia pun yang bisa bikin redaksi omongan seperti Al-Quran, gitu loh. Hingga tidak akan bisa dipalsukan oleh siapapun. Jelas ya? Jadi kita iman sama Nabi, kenapa? Karena Nabi wajib benar. Dari mana tahu Nabi benar? Karena Nabi bawa mukjizat. Apa mukjizat? Pembenaran dari Allah bahwa ini betul-betul utusan Allah, gitu loh. Jadi kita itu iman sama Nabi bukan kata bapak saya, bukan. Ente kok yakin sama Nabi Muhammad? Loh, kata bapak saya, oh bukan. Karena saya yakin Nabi Muhammad utusannya Allah. Mana buktinya? Nih mukjizatnya. Apa sih mukjizat? Perkara yang diciptakan Allah untuk membenarkan kalau dia adalah utusan Allah. Dan perkara ini nggak bisa dikalahkan oleh
manusia manapun. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa bikin seperti Al-Quran. Maka saya iman kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Lah kalau tiba-tiba ada muncul utusan baru, namanya siapa? Sadek, bukan Kadzib. Terus muncul lagi Tukimin ya. Muncul lagi Jibril, Mukidi, ada Mukidi tuh. Lah kamu tanya, ente mukjizatnya mana? Gitu dong. Nabi kok nggak bawa mukjizat lah, gimana? Tiap nabi pasti bawa mukjizat. Kenapa? Karena mukjizat adalah bentuk pembenaran dari Allah, gitu loh. Kalau dia betul-betul utusan Allah. Nabi Isa dituntut, Isa kamu utusan Allah bukan? Ya. Coba nih manusia mati hidupin. Ya Allah, hidupkan manusia ini sebagai tanda aku utusanmu. Hidup manusianya, gitu. Bukan Nabi Isa bisa menghidupkan, nggak bisa. Mana ada manusia bisa bikin hidup orang, nggak ada. Tapi Allah yang menghidupkan, tanda dia adalah utusan Allah, gitu. Begitupun nabi-nabi yang lain semuanya oleh Allah diberikan mukjizatnya masing-masing. Lah mukjizat yang paling banyak adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi-nabi mukjizatnya kumpul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi dikasih satu, yang ini satu, ini satu, ini satu. Rasulullah dikumpulkan semua Nabi, mukjizatnya nempel sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bicara mukjizat banyak mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari ini kita bicara satu sifat yang menunjukkan Nabi wajib bersifat siddiq. Jadi besok-besok ditanya, ente kok yakin sih Nabi Muhammad itu utusan Allah? Kata siapa? Saya membenarkannya, gitu. Saya membuktikannya kalau dia betul-betul utusan Allah. Nggak usah pakai ketemu orangnya, nggak usah. Karena saya lihat apa? Mukjizat yang dibawanya, gitu. Mukjizat yang paling dibanggakan Nabi adalah Al-Quran. Kenapa? Kalau mukjizat seperti membelah rembulan, membelah laut, itu hanya bisa dilihat oleh orang yang ketemu. Setelahnya gimana? Ya nggak ngelihat lagi. Tapi Al-Quran sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti bisa dilihat oleh siapa saja. Maka Nabi paling bangga sama Al-Quran. Kenapa? Karena sampai sekarang kita bisa iman sama Rasulullah karena Al-Quran sebagai mukjizat, gitu loh. Jadi jangan sampai besok-besok ente kok yakin Nabi Muhammad utusan Allah? Kata bapak saya begitu. Jangan kata bapak saya. Tapi saya membenarkan karena adanya mukjizat. Mana mukjizatnya? Al-Quran. Nyambung? Nyambung? Ada pertanyaan? Fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah pertanyaan saya. Kemarin kan ada pengajian tuh di Senin lalu Selasa ya. Kita disunahkan menjalankan sholat sunnah hajat 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah itu enggak 2 rakaat hajat. Nah itu Allah bilang katanya Allah menurunkan bala atau musibah di bulan-bulan terakhir Syawal ya kalau nggak salah. Nah kalau besok kita mau menjalankan sholat apa sebutnya wakasan lah. Rabu Kasan. Ya, saya mau tanyakan apakah ada dalilnya? Apakah Nabi Muhammad pernah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu pungkasan itu sudah diomong sama Nabi. Saya di awal bulan kemarin khotib di sini. Saya udah ngomong, tidak ada hari bencana, nggak ada hari yang penuh dengan bala, nggak ada. Semua hari sama, semua. Kalau bala mau turun aja, nggak harus pada hari tertentu, nggak ada. Malah disunahkan, ini sunnah nih. Hari Rebu besok sunnah kalian disuruh jalan-jalan tamasya, sunnah tuh. Ancol, Taman Mini, menunjukkan di hari itu umat Islam tidak meyakini adanya bencana, gitu. Sunnah tuh. Kalau bicara saya mau sholat sunnah hajat, beb doa biar nggak ada balak, kapan aja boleh, nggak harus Rabu pungkasan, gitu loh. Jadi ini keyakinannya orang-orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah meyakini hari Rabu itu akan turun sekian banyak bencana hingga orang Arab di hari itu tidak keluar rumah. Umumnya bulan Safar disebut Safar itu artinya sepi. Di bulan ini orang Arab nggak ada yang keluar kota, nggak dagang, nggak bisnis, nggak beternak, sebulan di rumah. Kenapa? Ini bulan yang penuh dengan bala. Oleh Nabi itu disingkirkan dengan beberapa hadisnya Nabi bahwa nggak ada yang namanya bencana di bulan ini, nggak ada ada hadis yang membicarakan bahwa di bulan ini nggak ada yang namanya macam-macam seperti itu. Nah kalau saya mau doa boleh nggak? Ya kalau doa mah boleh aja, kapan aja. Doa tolak bala. Kan tiap hari kita doa Allah marfa'anal bala wal waba wal ghala wal zalazil wal mihan wasu'il. Itu tiap hari kita doa. Kalau besok Rebu doa boleh nggak? Ya boleh aja, siapa yang melarang. Tapi jangan meyakini hari itu hari yang penuh dengan bala, gitu loh. Sunnahnya apa? Hari itu sedekah perbanyak, bersyukur sama Allah, bagikan pada yatim, fakir, terus keluar rumah. Untuk apa? Tamasya, untuk membuktikan umat Islam meyakini di hari itu nggak ada apa-apa. Ini sunnahnya para aulia. Nyambung. Terus wa wajadaka dhalam fahada, itu ulama di dalam ulama ahli tafsir mau menunjukkan bahwa di masa itu belum ada hukum belum ada. Maka ketika hukum belum ada, berarti orang-orang seakan-akan tersesat, gitu loh, nggak punya jalan. Mana sih yang diridhoi Allah, mana sih yang baik, mana sih yang buruk, mana sih. Maka Allah memberikan hidayah, petunjuk sama Nabi Muhammad agar menyampaikan ini loh jalan yang benar, gitu loh. Bukan Nabi yang tersesat, bukan. Makanya kalau ada yang mengatakan Nabi yang tersesat, ada versi lagi ulama lain apa? Di waktu kecil Nabi pernah lagi keluar rumah, kemudian nggak tahu jalan untuk pulang. Lalu Allah kasih petunjuk hingga Nabi tahu jalan untuk pulang. Jadi ada berapa tafsirnya para ulama. Tapi yang mau kita pakai adalah bahwa Nabi itu pembawa hidayah. Ketika apa? Ketika Nabi melihat bahwa semua manusia dalam kesesatan, gitu loh. Bukan Nabi yang Kenapa? Karena Nabi dan bapaknya, ibunya, kakeknya ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika Nabi nggak pernah tersesat, nggak pernah. Nabi selalu punya jalan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya umatnya yang tersesat. Kemudian Nabi mendapatkan wahyu untuk mengajak umatnya ke jalan hidayah, jalan terang benderang hingga sekarang ini, ya. Jadi kalau baca ayat itu jangan Nabi dulu tersesat, enggak ada, jangan begitu.
Jadi jangan pernah menganggap Nabi tersesat. Kenapa? Karena Nabi sebelum dapat Islam yang dibawa oleh Nabi, itu ada ajaran Islam yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Apa? Ya banyak. Setiap amal yang gak ikhlas, amal yang merendahkan orang lain, ya amal itu gak diterima oleh Allah. Ya, setiap amal yang kita kerjakan harus sampai kepada makna ikhlas kepada Allah. Kalau ada orang kok beramal menganggap dirinya paling baik dari yang lain, maka amalnya rusak. Dirusak oleh apa? Dirusak oleh hasud, dirusak oleh riya, dirusak oleh dengki gitu loh. Jadi amal harus ikhlas, nggak boleh menganggap orang lain lebih jelek dari dirinya. Harus menganggap saya ini yang jelek, orang lain lebih baik dari saya. Itu orang-orang ikhlas kalau amal begitu. Tapi kalau orang-orang yang tergoda setan, bisikan setan, ketika dia beramal menganggap orang lain lebih rendah. Apalagi kita sholat jamaah nih, pulang di luar ada orang main gitaran, wah jreng nggak ikut sholat, terus kita mencibir, ente mah neraka, nah, ini bahaya nih. Nah, udah kita sholat, alhamdulillah ya Allah saya diberikan hidayah, petunjuk, mudah-mudahan dia juga dikasih hidayah sama Allah gitu ya. Jadi harus amalnya ikhlas karena Allah, jangan sampai merendahkan yang. Kenapa? Karena semua hamba itu ciptaannya Allah. Dia jelek sekarang, barangkali besok lebih baik. Saya sekarang baik, barangkali besok jadi jelek. Ini yang kita nggak ngerti nih. Maka harus hati-hati, hatinya jangan sampai mencederai hatinya orang lain. Harus menganggap semuanya baik karena pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Satu lagi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, kita kan membahas masalah mukjizat gitu ya, mukjizat Al-Quran. Nah ini saya tadi terbesit sekilas tentang yang ada di Al-Quran, inquadillah wahdidullah gitu ya. Segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahdi gitu ya. Nah, terus juga kan pemushafan Al-Quran kan terjadi di zamannya Sayyidina Utsman gitu ya. Nah, sebelum di zamannya Sayyidina Utsman dan di zamannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kan ingin memushafkan Al-Quran, tapi takut susah membedakan antara hadis dan Al-Quran gitu. Yaitu untuk membedakan waktu di zamannya Sayyidina Utsman, untuk membedakan Al-Quran dan hadis itu seperti apa? Mohon bingung sih. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadis itu dibukukan setelah generasinya tabi'in. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi, kalau Nabi mendapatkan wahyu, Nabi merintah tulis.
Ketika disuruh nulis berarti itu Al-Quran. Kalau Nabi ngomong tapi nggak disuruh nulis berarti itu hadis gitu. Jadi udah jelas sejak zaman itu udah terbedakan mana hadis, mana Al-Quran. Lah sejak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bukan nggak membukukan dalam masa pengumpulan. Dikumpulkan mana tulisan yang Nabi suruh nulis mana, di pelepah kurma, kulit, di kayu, kumpulin semuanya. Tim dibentuk untuk nyari semuanya. Dikumpulkan, Sayyidina Abu Bakar masih ngumpulin, Sayyidina Umar ngumpulin sampai terjadi penulisan di zaman Sayyidina Utsman. Ketika ditulis lengkap, para hafid Al-Quran dipanggil. Baca Quran, simak, cocok semuanya dengan yang hafal dan tulisannya, maka resmi dibagikanlah Al-Quran ke tempat-tempat yang khusus. Dibikin 3, dikirim ke Irak, di Mekah, di Madinah. Ini sebagai bentuk ini adalah Al-Quran yang resmi gitu loh. Kenapa? Karena masa itu sudah khawatir banyak penghafal Al-Quran yang pada meninggal dunia. Ketika ini nggak dibukukan, nanti berbahaya, generasi berikutnya bisa nggak hafal Al-Quran. Jadi jelas kalau yang disuruh nulis pasti Quran, yang nggak disuruh nulis hadis. Makanya ketika Imam Bukhari menuliskan hadis, dia harus nyari orang yang menghafalkan dulu Nabi pernah ngomong, gitu loh. Nggak pakai tulisan, nggak ada. Semua hafalannya orang-orang itu ditanya, dulu Nabi ngomongnya apa? Oh, saya ingat Nabi begini ngomongnya begini, tulis. Nah, baru Imam Bukhari yang menulisnya, gitu loh. Kalau Quran langsung ditulis sejak zaman Nabi, maka Al-Quran tidak ada keraguan lagi tentang isinya, karena nggak dikarang sama sahabat, tapi tulisan langsung sejak zaman Nabi. Hanya tulisannya tersebar sono kemudian yang asli mana? Dibakar, selesai. Sudah ditulis menjadi satu manuskrip dan sampai sekarang masih ada di museum. Tulisan yang ditulis sama Sayyidina Utsman zaman itu masih ada di museum, hingga bisa dibuktikan yang tercetak sekarang dan yang dulu nggak ada perselisihan, semuanya orisinil asli gitu loh. Nyambung ya. Jadi kalau ditulis namanya Al-Quran, yang nggak ditulis namanya hadis. Jelas? Kita tutup, kita terus yang datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana wa anana asrafna la 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 ashrafna wa tub 'alaina tawbatan tasiratan harba wastur lana awrati wa amin ra'ati wa fil walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilani والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.